Guys, kamu pasti mikir honeymoon itu harusnya romantis kan ya? Penuh bunga, lilin, aroma-aroma terapi yang mahal, dan view pantai yang bikin kayak pengen pelukan terus gitu ya. Tapi gimana kalau malam pertama setelah halal, kalian malah tidur serumah sama sesuatu yang bukan lagi manusia guys. Sesuatu yang dari awal udah nunjukin kalau dia nggak suka kedatangan kalian. Sesuatu yang bikin kamu sadar. Kadang tempat wisata itu nggak cuma punya pemandangan, tapi juga penghuni. Dan hari ini aku bakal ceritain salah satu pengalaman paling gila dari seorang pengirim kerok bernama Ratih. Honeymoon yang berubah jadi malam yang nyaris merenggut nyawanya. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror, kamu, aku, kita. Bareng aku, Rafti Betrisva. Dan hari ini, aku akan bawain cerita kiriman dari email salah satu penonton setia kita, guest Kerok kita, namanya Ratih. Dan sumpah ya, waktu aku baca emailnya pertama kali, aku harus sampai minum es jeruk gitu ya. 3 gelas guys, karena bikin merinding banget. Ratih cerita, kalau dia dan suaminya yang namanya Randy honeymoon ke Bali tahun 2021 pas pandemi baru kelar dan pariwisatanya mulai lagi bangkit ya guys ya. Banyak hotel besar yang masih sepi, beberapa bahkan sempat lama kosong, sampai akhirnya Ratih memilih salah satu hotel tua yang katanya instagramable dan lagi promo besar-besaran guys. Tapi kamu tahu kan ya, kadang sesuatu yang murah bukan karena promonya aja, tapi karena ada alasannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke ceritanya. Let's go! Guys, Ratih bilang mereka nyampe Bali udah agak sore ya. Hotelnya tuh model bangunan kolonial yang direnovasi. Ada unsur kayu tua, lobi tinggi, bau khas ruangan yang lama nggak dipakai guys. Dan dari awal, waktu mereka check-in di ruang resepsionisnya, selain ada resepsionis di sana, cuman ada mereka berdua guys. Pokoknya sepi banget. Dan dari awal Ratih udah ngerasainnya hal-hal yang aneh. Karena resepsionisnya cewek gitu ya, sempat kaget waktu lihat nomor kamar mereka 308. Oh, baik Mbak Ratih, katanya kaku guys. Tapi setelah itu dia cuma senyum tipis dan ngasih kartu akses. Ratih sempat mau nanya nih ya, tapi Randy langsung bilang, udahlah sayang, ini kan tempatnya murah, instagramable, udahlah, udah syukur kita bisa tinggal di sini. Gitu ya Randy bilang. Mereka akhirnya naik ya lewat lift dan dari sini semuanya mulai kerasa nggak enak guys. Lift itu lama banget nutup pintunya, kayak ada yang nahan dari luar. Pas pintu mau ditutup, Ratih jelas banget dengar suara perempuan berbisik, jangan kesana. Ratih langsung nengok ke lorong. Sepi, gak ada siapa-siapa. Dan Randy mikir itu adalah suara tamu lain, tapi Ratih yakin itu bukan tamu yang lain. Itu suara yang terlalu dekat, kayak berbisik tepat di belakang telinga. Sampai akhirnya lift itu terbuka di lantai 3. Koridornya gelap, lampunya cuma setengah, cat dindingnya banyak yang ngelotok, udara dingin, rasanya aneh. Dingin yang basah guys, bukan karena AC ya. Mereka akhirnya jalan ke kamar. 308 posisinya ada di ujung koridor. Dan ini dia. Kamar itu beda sendiri dibanding yang lainnya. Pintunya lebih kusam, gagangnya kayak baru aja diganti dan ada bekas goresan panjang seperti cakaran di bawah pintu. Randy bercanda, wah siapa nih yang ngamuk? Ratih gak ketawa sama sekali guys. Begitu pintunya kebuka, bau apek dan juga obat nyamuk tuh langsung nyerang gitu aja. Dan lampunya cuma kedap-kedip. Yes, kedap-kedip kayak di film horor murah guys. Tapi yang bikin Ratih makin merinding adalah di pojok ruangan ada kursi kayu. Dan kursi itu goyang sendiri guys, tapi pelan banget. Tapi jelas bergerak. Randy bilang mungkin aja itu AC atau lantai yang gak rata. Tapi Ratih tahu kursi itu goyang kayak ada yang baru aja berdiri dari situ.
Malam pertama mereka mulai dengan tanda-tanda yang harusnya cukup untuk check out. Tapi siapa sih yang mikir honeymoon bakal jadi ajang untuk bertahan hidup? Sekitar jam 9 malam, Rati dan Randy mutusin buat tidur lebih awal. Mereka capek ya setelah perjalanan. Tapi begitu lampu dimatiin, suara-suara mulai muncul, guys. Awalnya suara gesekan. Kayak ada sesuatu yang diseret pelan di lantai kamar sebelah. Rati mikir, ya itu suara koper tamu lain. Sampai suara berubah jadi tok, tok, tok. Ritmis, teratur, seperti seseorang yang lagi mentokin kepalanya ke dinding gitu. Randy bilang, udah biarin aja sayang, kamar sebelah mungkin lagi ribut. Tapi Rati makin gelisah karena hotel itu tuh sepi banget. Dari lobi cuma mereka kan yang check-in. Belum sempat tidur, tiba-tiba Rati kebangun karena ngerasa ada yang duduk di kasur. Kasurnya tuh turun guys sedikit, kayak ada bobot yang lumayan berat. Rati kaget dan langsung nengok ke Randy. Randy masih tidur, ngorok kecil, dan posisi Randy jauh dari tepian kasur. Jadi apa yang barusan tadi duduk? Pasti bukan dia ataupun Randy. Rati tarik selimut, gemeteran, dia coba bangunin Randy. Ren, bangun, aku takut. Begitu Randy bangun dan duduk, bobot itu hilang guys. Kasur balik lagi naik perlahan seperti sesuatu berdiri dan pergi. Randy akhirnya nyalain lampu. Rati udah nangis guys ya. Baru mereka tenang, tiba-tiba tok, 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 tok dari pintu kamar mereka. Randy pikir itu housekeeping atau petugas gitu ya. Dia buka pintu. Kosong guys. Tapi yang bikin keduanya terpaku adalah di lantai depan pintu mereka ada jejak kaki basah. Kaki perempuan kecil, panjang, jari-jarinya tuh ramping. Dan jejak itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Gak ada jejak datang dari arah koridor. Gak ada jejak perginya. Seolah-olah si pemilik kaki itu berdiri di sana, muncul dari ketiadaan. Rati langsung minta pindah kamar ya. Tapi waktu Randy coba telepon ya ke resepsionis, teleponnya nyambung, tapi yang jawab bukan resepsionis guys. Yang jawab adalah suara perempuan berbisik lirih, kamu nggak boleh pergi. Karena panik, Randy akhirnya mutusin mereka harus mandi dan siap-siap untuk keluar cari makan lah ya paling nggak. Rati masuk kamar mandi duluan dan disinilah semuanya mulai parah guys. Cermin di kamar mandi itu besar, lonjong, dan kusam. Rati buka shower air hangat. Terus ngeringin wajah lalu ngaca gitu ya. Tapi dia sadar cerminnya kayak ada bayangan hitam samar di belakangnya. Dia kira itu Randy guys. Pas dia nengok ke belakang kosong. Gak ada siapa-siapa. Dia coba ngaca lagi dan kali ini bayangan itu makin jelas. Sosok perempuan rambutnya panjang, basah, nempel di kulit, pakai gaun warnanya putih, lusuh, berdiri tepat di belakang Rati. Kepalanya menunduk, rambutnya nutupin wajah. Rati langsung ngejerit, tapi suara jeritannya kayak ketahan di tenggorokan, cuma keluar setengah aja guys. Dia mundur, nabrak dinding. Randy langsung masuk dan nahan pintu. Ih, kenapa? Begitu Randy masuk, sosok itu hilang guys. Cermin kembali lagi normal. Tapi lantai kamar mandi basah, kayak habis dilewati seseorang yang jalannya nyeret. Randy akhirnya mutusin mereka harus keluar kamar. Tapi waktu mereka buka pintu, koridor lantai 3 itu gelap total. Lampunya mati semua kecuali satu lampu di ujung lorong yang kedap-kedip. Dan di bawah lampu itu ada seseorang berdiri, perempuan, rambutnya panjang, basah, kepalanya miring. Rati langsung nutup pintu cepat-cepat. Tapi sebelum pintu nutup sepenuhnya, perempuan itu bergerak sangat cepat ke arah mereka. Cepet banget kayak melompat tanpa suara. Pintu berhasil dikunci tepat waktu. Rati jatuh, terduduk sambil nangis. Ren, kita harus keluar sekarang. Mereka ambil tas seadanya, semuanya barang ditinggal. Randy pegang tangan Rati kuat-kuat ya. Dan saat mereka mau buka pintu untuk kabur, dari balik pintu terdengar suara perempuan itu. Suara menggores, kuku panjang menggaruk-garuk kayu pintu sambil berbisik, jangan pergi, temenin aku.
Sekitar pukul 2 dini hari, Randy berhasil paksa buka pintu karena kuncinya sempat macet ya guys ya. Lorong tetap gelap, tapi sosok tadi nggak ada. Mereka pelan-pelan menuju lift, tapi waktu lift kebuka, di dalam lift itu kosong, tapi basah, lantainya tuh basah kuyup kayak ada yang habis berdiri lama di sana dari kolam renang. Rati mundur, kita lewat tangga aja. Tangga darurat hanya beberapa meter dari lift, tapi baru mereka nyampe tangga darurat, pintu tangga itu kebuka pelan sendiri, dan dari dalam keluar bau busuk seperti air rendaman kain yang lama nggak dikeringin guys. Ratih udah mau teriak, tapi tiba-tiba seorang petugas hotel muncul dari ujung lorong. "Stop, jangan masuk," katanya cepat. Petugas itu lari ya ke arah mereka sambil narik pintu tangga darurat tadi dan nutup lagi rapat-rapat. Mukanya tuh pucet banget guys. Dia bilang, "Mbak, Mas, kamar 308 ya, kalian harus ikut saya sekarang." Mereka diantar turun lewat tangga staf, bukan tangga umum. Petugas itu nggak ngomong apa-apa sampai mereka tiba di lobi guys. Di lobi, resepsionisnya langsung berdiri. "Mas, Mbak, saya minta maaf, seharusnya kamar itu tidak diberikan." Rati tanya, "Kenapa? Apa yang terjadi di kamar itu?" Resepsionisnya menelan ludah lalu bilang, "Tahun 2019 ada pasangan yang liburan ke sini. Sang istri ditemukan meninggal di kamar mandinya 308. Tubuhnya terendam air, rambutnya menutupi wajah, dan suaminya hilang, Mbak. Tidak pernah ditemukan." Rati langsung merinding ya, sampai ke tulang-tulang katanya. Petugas lain juga menambahkan guys, sebelum pandemi sudah beberapa kali tamu lihat perempuan berambut basah di lantai 3. Makanya kamar itu sebenarnya udah kami tutup. Tapi sejak pandemi banyak staf baru dan sepertinya ada yang salah input. Jadi kamar itu kebuka lagi di sistem. Rati dan juga Randy langsung minta check out saat itu juga guys. Saat mereka mau pergi, Rati menoleh sekilas ke arah lift. Dan di dalam lift yang terbuka setengah itu, dia melihatnya lagi guys. Perempuan itu rambutnya basah, gaunnya lusuh, kepalanya miring, dan dia tersenyum. Senyumnya panjang yang gak manusiawi. Rati sampai sekarang masih ingat jelas wajah itu. Dan makin menyeramkan adalah beberapa bulan kemudian Rati dapat kabar dari grup traveler. Ada lagi tamu yang ngalamin hal serupa di kamar yang sama, 308. Nah guys, itu tadi cerita dikiriman dari guest Kerok kita yang sudah setia ya, nontonin bahkan kirim ceritanya, yaitu guest Kerok, Ratih. Thank you Ratih. Dan sumpah ya, kalau aku ada di posisi Ratih dan juga si Randy tadi, aku pasti udah lari aja ya ke bandara tanpa sepatu, mungkin ketinggalan gitu. Intinya, hati-hati banget kalau pilih hotel yang lama udah kosong atau yang terlalu murah guys ya. Jangan cuma lihat promo dan foto instagramable doang gitu. Karena kadang sesuatu yang kelihatan cantik itu hanya nutupin kisah kelam yang gak pernah selesai guys. So thank you buat kalian semua yang udah dengerin ini sampai akhir. Kalau kamu punya cerita horor yang nyata ya, yang pernah kalian alamin dan pengen aku bawain di Kerok ini, kirim aja cerita kalian ke email kami ke kerok053@gmail.com, atau kalian juga boleh share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita horor kayak gini. Dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita horor yang akan aku tayangin di kedepannya. So, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di Kerok berikutnya. Aku Resti Bentiswa pamit. See you, bye-bye.